Selamat berjumpa dalam renungan MSC Indonesia. Umat Allah yang terkasih, pada hari ini kita merenungkan tentang dua bacaan, yaitu dari kitab Nabi Yeremia dan Injil Lukas. Dalam kitab Nabi Yeremia dikisahkan tentang bagaimana Allah berfirman kepada umatnya untuk mendengarkan suaranya dan mengikuti perintahnya agar mereka boleh mencapai kebahagiaan. Dalam kehidupan sehari-hari, kadang kita menjadi tuli dalam tanda kutip terhadap suara Tuhan yang bekerja lewat berbagai macam orang-orang yang ada di sekitar kita. Kadang kita terlalu egois dalam menjalani hidup kita setiap hari, sehingga kemudian telinga kita, hati kita tertutup terhadap setiap teguran yang dibuat atau yang dilakukan oleh orang-orang yang ada di sekitar kita. Tentu teguran itu demi kebaikan hidup baik untuk kita sendiri maupun orang lain. Umat Allah yang terkasih, kadang kita tidak mampu untuk mencapai suara Tuhan yang hadir lewat orang-orang yang ada di sekitar kita. Kita terlalu lemah untuk bisa mendengarkan mereka. Dalam bacaan Injil yang dikisahkan oleh Lukas, ia mengisahkan tentang bagaimana Yesus yang mengusir setan dari seorang yang lumpuh. Namun ketika ia mengusir setan, banyak orang yang justru menuduh Yesus mengusir setan dengan kuasa iblis. Di sini Yesus mau menunjukkan kepada mereka bahwa sebenarnya kuasa Allah yang sendiri menyertai dirinya sehingga ia mampu untuk mengusir setan dari orang yang lumpuh itu. Umat Allah yang terkasih, apa yang dapat kita petik dari bacaan Injil hari ini adalah bagaimana kita dapat percaya secara sungguh-sungguh kepada Tuhan Yesus yang kita imani. Meskipun dalam kehidupan sehari-hari kita merasa jauh dari perbuatan baik, dari segala hal-hal yang mendekatkan kita kepada Tuhan, tapi lewat bacaan Injil hari ini, Yesus mau agar kita semakin dekat dengan Dia, percaya akan penyelenggaraannya, dan berusaha semaksimal mungkin untuk menjauh dari perbuatan-perbuatan si jahat. Tentu kita tahu, kita kadang juga merasa bahwa si jahat itu bekerja secara terang-terangan di hadapan kita, tetapi sebenarnya tidak demikian. Roh jahat itu dia bekerja dengan sangat halus, lembut, sehingga kita tidak mampu untuk membedakan mana ini roh yang baik, mana ini roh yang jahat. Akibatnya kita pun dengan mudahnya jatuh dalam dosa yang sama terus menerus. Untuk itu dua hal penting yang dapat saya katakan di sini untuk permenungan kita adalah yang pertama, kita harus setia mendengarkan suara Tuhan lewat siapa saja yang hadir di tengah-tengah kita. Setiap teguran dari keluarga kita, dari sahabat kita, teman yang ada di tempat kerja kita, maupun di mana saja mereka berada, demi kebaikan hidup kita sendiri. Tuhan kita percaya bekerja dalam setiap teguran yang baik itu. Akan tetapi di sini kita butuh untuk membuka hati kita terhadap setiap teguran yang baik dan bijaksana itu, sehingga kita boleh dengan mudahnya mengikuti apa yang dikehendaki oleh Tuhan sendiri. Pesan yang kedua adalah marilah kita tetap percaya pada kesetiaan Tuhan untuk menuntun kita terus berjalan pada jalan yang telah Ia kehendaki bagi hidup kita. Kita percaya bahwa Yesuslah satu-satunya jalan kebenaran dan kehidupan kita sebagai umat beriman, secara khusus beriman dalam gereja Katolik. Untuk itu umat yang terkasih, mari bersama-sama di hari ini kita belajar untuk setia mendengarkan Tuhan, tetapi juga setia mengikuti kehendaknya agar kita tidak mudah untuk jatuh dan terpengaruh dalam perangkap-perangkap roh jahat. Semoga demikian. Tuhan memberkati.